Inikah saat akhir perjalanan trio teroris saat mereka sudah tidak berhasil untuk meminta bantuan kepada Profesor Jimli dan Profesor Mahfud MD? Halo sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mereka walk out dari audiensi ya. Dan ini menandakan bahwa dukungan dari Profesor Jimli dan Profesor Mahfud itu sudah selesai. Tidak akan mungkin didapatkan lagi. Akankah ini menjadi perjalanan akhir? Terutama saat di malam hari ini, di tanggal 20 November 2025, diterbitkan pencekalan terhadap mereka semua untuk pergi ke luar negeri yang menandakan bisa saja penahanan akan segera terjadi. Tim Reformasi Polri yang diketuai oleh Pak Jimli, Profesor Jimli, juga ada Pak Mahfud dan beberapa profesor-profesor yang sebentar namanya ada di sini. Pokoknya ada 18 orang yang datang kala itu. Ada Habil Marati, Said Didu, Edi Mulyadi dan lain-lain lah. Yang mana mereka mencoba untuk menyelesaikan kasus ini yang sudah bergulir cukup lama. Tapi di saat Roy Rismond dan Tifa datang ke sana, ternyata mereka berdua ditolak untuk berbicara dan dipersilahkan kalau mau tetap ikut nggak apa-apa, tapi di bagian belakang hanya untuk mendengarkan. Menurut Mas Denny Darko, maksudnya kenapa pada akhirnya mereka diperlakukan dan bereaksi seperti itu? Kalau menurut pengakuan Prof. Jimli, katanya ya di sini yang saya dengar ya, beliau sudah mengatakan sehari sebelumnya kalau kehadiran mereka bertiga ini tidak bisa memberikan pendapat karena mereka statusnya sudah tersangka. Nah, Refli Harun di sini memiliki pendapat yang berbeda dan karena itulah mungkin mengapa mereka datang. Tapi aksi walkout itu artinya akan menunjukkan kalau ya sudah, ini nggak akan mungkin bisa memiliki sebuah hubungan yang baik lagi dengan kedua orang yang digadang-gadang harapannya ini akan bisa membantu menyelamatkan mereka, atau jika tidak akan memperingan apapun yang mereka lakukan selama ini yang dituduhkan, dan sepertinya akan mengarah kepada ya mereka akan kalah di pengadilan. Oke, tapi seperti yang kita tahu kan Pak Mahfud sendiri, Profesor Mahfud sendiri sebelumnya juga sempat untuk bersikap netral ya, termasuk kalau kita lihat Pak Jimli ya, kenapa seperti itu, karena kan alasannya sudah menjadi tersangka ya, mereka bertiga. Cuman maksud Pak Mahfud sendiri yang tadi bersikap netral dan mencoba untuk menengahi, kayaknya udah nggak bisa juga untuk, maksudnya mencoba menolong atau mungkin berstatement atau mungkin mencoba untuk berada di tengah-tengah lagi, karena mungkin mereka ini ya karena mereka sepertinya mempersulit posisi Pak Mahfud dan Pak Jimli di sini. Karena kalau mereka di sini malah membiarkan mereka ini berbicara, itu sama dengan mereka juga mengingkari kenetralan mereka yang selama ini menjadikan harapan dari masyarakat ini. Jadi akhirnya yang terus kemudian kita lihat itu adalah ya upaya ngambeknya dan inginnya agar mereka ini lebih dinotis oleh orang-orang di luar sana bahwa mereka ini sudah berupaya. Yang saya pikir ya, walaupun Refli Harun di sini adalah seorang pakar hukum tata negara, kita masih akan tetap melihat Prof. Jimli dan Profesor Mahfud ini ada di atas Refli Harun ini tadi. Ketika mereka bertiga ditolak, apakah seperti yang kita bilang ya, sudah tidak bahasanya, itu juga karena tim reformasi Polri ini juga dibentuk oleh pemerintah itu sendiri. Berarti maksudnya pemerintah sendiri sudah tidak bisa menolak atau mungkin membela dari tiga tersangka ini dan tersangka lainnya juga, atau seperti apa? Ya, pemerintah di sini kan berusaha untuk netral dengan tidak melakukan pembelaan sebelum proses ini tadi memang benar-benar terlaksana, dan memang ini kan menunggu persidangan yang sebenarnya akan terjadi, dan di mana persidangan itu jika nanti terjadi kita akan tahu siapa yang akan menang dan kalah sejatinya. Nah, tapi upaya yang dilakukan ini sepertinya yang dilakukan semaksimal mungkin, senyampang sebelum sidang ini terjadi. Mereka ini berusaha untuk menjadikan, ya tadi itu, kalau memang reformasi Polri ini ada, berarti kami ini akan didengarkan kan. Nah, mereka datang itu dengan cara quotes on quotes sepertinya, dugaan saya ini menodong. Jadi pasti akan diberikan kesempatan dan di situ mereka akan bersuara. Tapi yang terjadi yaitu tadi ternyata dua profesor ini mengetahui hal itu dan membuat ini tidak terjadi karena sebuah dalil yang memang benar-benar ada. Di sini mereka sudah menjadi tersangka, hadir ke dalam sebuah acara yang ya walaupun Refli Harun mengatakan ini hak sebagai warga negara, tapi saya pikir ya dua profesor ini memiliki dalilnya yang saya pikir ya nggak mungkin beliau berani mengatakan kalau itu tidak teruji keabsahannya. Lantas dengan adanya mereka
bertiga itu walk out ya karena tidak diterima, dan kawan-kawannya juga sih ada rame ternyata sama Mas Evel juga. Dan juga ternyata di dalam forum tersebut ada salah satu usulan di mana lebih baik, maksudnya dalam kasus jasa palsu ini biar cepat selesai ya harus ada percobaan memediasi antara Pak Jokowi dan ya, Kan sudah, Risma tapi gitu. Roy Suryo nggak mau. Dan berbicara tentang walkout. Walkout itu kan kalau seandainya ada pihak yang secara resmi memang hadir ke sana, mereka tidak setuju dan mereka keluar dari forum, dan mereka nggak diundang. Mereka bahkan dikatakan ya tidak seharusnya ada di situ karena status mereka. Lalu mereka pulang. Ini kan tamu tak diundang yang terus kemudian pulang, bukan walkout. Tapi kalau misalkan dari maksudnya kalau kita bilang ya kan pertemuan ini juga sebenarnya untuk menyelesaikan kasus ini, berarti memang tidak ditemukan jalan Pertemuan itu apakah untuk menyelesaikan kasus? Kan tidak. Iya, Reformasi tidak. Polri kan untuk sesuatu yang lebih besar. Iya, sesuatu yang lebih besar. Cuma kan ada pembahasan tentang itu juga gitu. Ya, Bagaimana? mungkin. Karena ini salah satu kasus yang cukup besar di Indonesia juga dan cukup nyaring suaranya gitu. So, maksudnya di satu sisi kan juga kalau kita bilang dengan ditolaknya dia dan akhirnya tidak mau untuk mediasi, apakah justru Pak Roy Suryo ini menggali lubang kuburannya sendiri nggak ya bahasnya? Mereka kan berusaha dengan titik darah penghabisan, mencoba untuk mengetahui apa yang ada di benak Profesor Jimli dan Profesor Mahfud. Di benak mereka berdua ini akan netral dengan versi mereka, akan memberikan waktu, lalu mereka akan melihat bahwa dua orang ini bisa saja akan mendukung mereka. Tapi kenyataannya dari awal sudah seperti ini, ya mereka akhirnya tahu bahwa they are on their own, mereka sendirian sebenarnya. Dan mereka ini menunjukkan bahwa bisa saja mereka sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini mendukung dan membantunya mungkin. Tapi kenapa mereka pada akhirnya, maksudnya sampai di titik ini pun nggak ada kesadaran bahasanya, maksudnya nggak ada titik balik di mana kayaknya memang ini nggak bener nih yang diperjuangkan. Karena mereka ini sepertinya nggak ada pemimpinnya. Mereka ini tuh orang-orang yang merasa equal satu sama lain. Sehingga saat satu mendalilkan, mereka yang lainnya ini bingung, nggak bisa ya akhirnya jadi saling mengikuti. Satu kelompok yang tidak ada pemimpin ini sangat rawan untuk terjadi perpecahan. Dan sekarang pun saya menduga sebenarnya perpecahan itu ada. Seperti saya katakan di konten yang lainnya nanti, bahwa ini sebenarnya ada yang ingin agar ini semua itu diselesaikan secara damai dan tidak dilanjutkan karena mereka tahu ini endingnya akan kalah. Tapi ya sebagian besarnya tidak mau seperti itu, akhirnya mereka tetap lanjut walaupun orang ini sejatinya itu sebenarnya sangat ketakutan. Dia ingin berhenti, tapi sebagai bagian dari banyak orang, ya dia terpaksa harus memerankan apapun yang dia sudah kadung perankan dari awal. Tapi jika memang mediasi terjadi, maksudnya saran mediasi pada akhirnya diterima, menurut Mas Denny Darko pihak Pak Jokowi atau mungkin Pak Jokowinya langsung akan bisa, maksudnya akan mau menemukan. Saya kira kalaupun Pak Jokowi akan memaafkan tidak dengan mediasi, tapi dengan diberikan sebuah hukuman dulu, diberikan sebuah pelajaran dulu, baru dia akan memaafkan. Lantas berarti sudah kalau kita bilang dari tim, kalau sudah tidak mendapatkan dukungan dari Prof. Jimli dan juga Pak Mahfud sendiri, menurut Mas Denny Darko, akankah Roy Tiva dan Rismon ini mencoba mencari orang lain untuk mendukung mereka? Saya kira sudah dan nggak berhasil. Makanya mereka akhirnya dilakukan penahanan. Karena bisa saja ini indikasinya mereka ini sudah kepepet mau kabur. Nah akhirnya diterbitkan pencekalan ini tadi. Ini kan sesuatu yang sangat mungkin dugaannya bisa terjadi. Dan saat ini diisukan, diterbitkan bahwa mereka ini nggak boleh pergi, ini artinya kan merupakan sebuah langkah terakhir sebelum akhirnya bisa saja mereka ini akan ditahan. Sudah coba ke tempat yang paling akhir, tapi nggak berhasil. Mencoba mencari yang lain, nggak juga berhasil. Bisa saja mereka akan ya melakukan trik yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab dulu. Tapi ternyata ya mungkin yang terjadi, pencekalan ini terjadi. Dan coba, kenapa harus dicekal? Ya karena ditakutkan mereka akan lari. Saya pikir kepolisian tidak akan melakukan sebuah tindakan jika tidak melihat adanya sebuah indikasi menuju ke arah sana. Dan jika itu dilakukan, apakah nggak ini merupakan tadi itu? Sedikit lagi. Gimana menurut kalian? Apakah cukup untuk kalian? Kalau yang belum cukup, silakan untuk tonton yang berikutnya. Di mana kita akan mencoba melihat apakah pencekalan ini adalah sedikit lagi menuju ke penahanan. Simak terus. Terima kasih atas atensinya dan jangan lupa untuk berkomentar dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.